Hai, ketemu lagi dengan saya Anton Data dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan berbicara tentang cara mudah membuat pantun. Kalian tentu pernah mendengar orang membawakan pantun, atau bahkan kalian sendiri pernah membaca sebuah pantun. Tetapi pernahkah kalian terbersit suatu keinginan untuk mencoba menulis atau membuat sebuah pantun? Nah, jika belum, mari pada kesempatan ini kita bersama-sama belajar untuk menulis sebuah pantun. Namun sebelum kita memulai menulis pantun, ada baiknya kembali kita mengingat bagaimana struktur pantun tersebut. Ya, struktur pantun terdiri beberapa hal berikut ini. A. Pantun terdiri dari 4 baris tiap bait. B. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan 4 disebut isi. C. Jumlah suku kata tiap baris antara 8 sampai dengan 12 suku kata. D. Tiap baris terdiri 4 sampai 5 kata. Dan E. Bersajak AB. Nah, setelah kita mengenal struktur pantun, sekarang saatnya kita untuk memulai belajar menulis pantun. Bagaimana langkah-langkah membuat pantun? Yang pertama, menentukan tema. Tema sering juga disebut dengan topik. Nah, topik dalam pantun misalnya pertemanan, keluarga, hiburan, dan lain-lainnya. Yang kedua, menentukan jenis pantun. Pantun ada beberapa jenis, diantaranya pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki. Nah, kita terlebih dahulu harus menentukan jenis pantun apakah yang nantinya akan kita buat. Kemudian langkah ketiga, menentukan terlebih dahulu isi pantun. Kita semua sudah tahu bahwa isi pantun itu terdapat pada baris ke-3 dan baris ke-4. Yang keempat, menentukan sampiran. Sampiran adalah baris 1 dan 2 dari sebuah pantun. Bagaimana cara menentukannya? Dengan memperhatikan persamaan bunyi, bahwa baris pertama harus sama dengan baris ketiga, dan akhir baris kedua harus sama dengan akhir baris ke-4. Kemudian langkah terakhir, langkah kelima, yaitu memeriksa kesesuaian pantun dengan aturan pantun. Misalnya, jumlah kata tiap baris, jumlah suku kata tiap baris, dan persajakannya. Nah, sekarang kita mulai berlatih membuat pantun. Pertama-tama kita tentukan topiknya terlebih dahulu. Topiknya belajar. Kemudian menentukan jenisnya. Nah, jenis pantunnya nanti adalah pantun nasihat. Lalu langkah ketiga, menentukan baris isi. Ya, baris isi adalah baris yang ke-3 dan ke-4. Maka kita tentukan dulu seperti ini, misalnya, kamu harus rajin belajar agar nanti naik kelas. Ini adalah baris ke-3 dan ke-4 sebagai isi pantun. Di situ terlihat bahwa baris pertama dan kedua belum terisi, sehingga tugas kita selanjutnya adalah melengkapi baris pertama dan kedua tersebut sebagai baris sampiran. Kemudian langkah yang keempat, yaitu menentukan baris sampiran. Baris sampiran adalah baris 1 dan 2 yang di sini masih kosong. Sedangkan baris 3 dan 4 adalah baris isi. Nah, untuk menentukan baris sampiran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama,
Akhir baris pertama harus memiliki persamaan bunyi dengan akhir baris ketiga, dan akhir baris kedua harus memiliki persamaan bunyi dengan akhir baris keempat. Di sini terlihat bahwa akhir baris ketiga berakhiran dengan R dan akhiran baris keempat berakhiran dengan as, sehingga baris pertama pun harus berakhiran dengan R dan baris kedua harus berakhiran dengan as. Nah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tadi, maka selanjutnya kita tinggal mencari kata-kata untuk mengisi baris pertama dengan kata-kata akhir yang berakhiran R. Sedangkan baris kedua kita cari kata yang berakhiran dengan as. Misalnya di sini kita pilih mawar, nah sehingga di sini memiliki persamaan bunyi dengan belajar, dan fas memiliki persamaan bunyi dengan kelas. Maka kita bisa menemukan sampiran seperti berikut. Ada tamu bawa mawar, mawar ditaruh dalam vas ini sebagai baris sampiran. Kamu harus rajin belajar agar nanti naik kelas. 3 dan 4 baris isi. Dari situ terlihat akhir baris 1 sama dengan akhir baris 3, akhir baris 2 sama dengan akhir baris 4 dalam hal persajakannya. Nah, setelah kita bisa membuat satu buah pantun, langkah terakhir, langkah kelima, yaitu memeriksa kesesuaian aturan pantun. Kita tahu bahwa pantun memiliki beberapa aturan, maka pantun yang kita sudah buat harus kita lihat, kita tinjau dari aturan-aturan tersebut sudah sesuai atau belum. Misalnya pantunnya seperti ini, ada tamu bawa mawar, mawar ditaruh dalam vas, kamu harus rajin belajar agar nanti naik kelas. Kalau kita lihat dari struktur kalimatnya, maka kalimat pertama dan kedua ini membentuk satu rangkaian kalimat yang berhubungan. Begitu juga dengan kalimat 3 dan 4, baris ke-3 dan 4 ini membentuk satu rangkaian kalimat ya. Dilihat dari persajakannya, bersajak AB ya. Di situ mawar bersajak dengan belajar, vas bersajak dengan kelas. Lalu jumlah kata, kita hitung jumlah kata tiap-tiap baris. Baris pertama ada 4, baris kedua ada 4, baris ketiga ada 4, baris keempat ada 4. Ya, artinya jumlah tiap baris itu terdiri dari antara 4 sampai 5 kata itu terpenuhi. Kemudian jumlah suku kata tiap baris antara 8 sampai dengan 12 suku kata. Kita cek. A, da, ta, mu, ba, wa, ma, war. Berapa? 8. Ma, war, di, taruh, dalam, vas. 8. Kamu harus rajin belajar. 9. Agar nanti naik kelas. 8. Nah, setelah kita lihat satu persatu, maka pantun tersebut telah memenuhi syarat sebagai sebuah pantun ya. Nah, mudah bukan bagaimana membuat pantun? Yuk kita mulai untuk belajar menulis pantun.